Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya. Seperti di thumbnailnya kalian udah lihat kalau aku akan nge-swatch dan nge-review ini produk terbaru dari Wardah. Kemarin udah banyak banget yang komen-komen di channel YouTube aku. Bahkan sebelum launch ya udah ada yang ngasih tahu, makasih banyak. So akhirnya di tanggal 10 kemarin aku langsung beli nih Wardah yang Stay-Lock Lip Matte Transfer Proof-nya yang kayak gini. Tenang, aku beli beberapa shade varian warna yang menurut aku sepertinya masih nampak natural ya. Karena aku memang cuman lihat swatches di official, nggak lihat dari manapun. So ya, buat kalian yang masih sabar nih nunggu reviewnya sampai hari ini, kali ini bakal aku bahas kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, seperti apa teksturnya, dipakai di bibir aku satu persatu, dan pastinya tes ketahanan. Kalau kalian penasaran review lengkapnya, pastiin klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Udah pasti aku akan ngebahas sekilas dari packagingnya. Yang ini tuh memang nampak beda ya dari khasnya Wardah yang biasanya. Karena ini kayak lebih minim gitu untuk warnanya. Dia kayak warna-warna silver perpaduan soft pink yang bener-bener tulisan Stay-Lock-nya tuh timbul juga di sini. Dan selain ada nama produknya di bagian depan, aku akan kasih tunjuk detail lainnya. Di belakangnya pasti ada ingredients atau komposisi. Lumayan kecil, jadi bakal aku zoom buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Karena ini brandnya Wardah, nggak usah dipertanyakan lagi, pastinya sudah halal dan BPOM. Aman buat kita pakai. Untuk netonya sendiri tertera di sini, oh ternyata tidak terlalu banyak ya, kayak sekitar 2,7 gram, ini lebih sedikit dibandingkan yang Wardah Glasting-nya. Kayaknya kalau nggak salah Wardah Glasting 3,5 apa 3 gram gitu. Dengan harganya tuh kemarin aku beli sekitar 60 ribuan, 64 ribu atau 68 gitu. Nanti langsung akan aku tulis saja detailnya di sini. So dengan harga segitu untuk isinya lumayan sedikit ya, tapi kan katanya dia Stay-Lock yang bener-bener matte transfer proof. Nanti kita akan buktikan aja apakah memang cukup worth to buy. Untuk di bagian ujungnya ada detail expire date-nya nih sampai di tahun 2029. Udah gitu di sisi lainnya ada beberapa shade ini yang aku beli, nama-nama shade-nya. Terus masih ada lagi nih, di sisi lainnya dia klaimnya adalah 20 jam Stay-Lock Intense Matte. Jadi dia benar-benar akan terlock selama 20 jam, matte-nya juga intense. Nanti kita akan buktikan di warna-warnanya ya. Udah gitu dia bilangnya light feel and non-drying with hyaluronic acid and peptide. Oke, itu kandungan-kandungan yang selalu diberikan kalau pengen finish yang lembab ya. Karena memang hyaluron, peptide itu tuh terkenal untuk bisa menghidrasi. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya, menurut aku ini juga cantik. Kayak perpaduan warna silver sama pink. Ini kayak maskara nggak sih? Aku pernah sih punya maskara yang warnanya kayak gini. Tapi aku lupa dari brand apa. Yang pasti di sini sih menurut aku cukup simple, tapi masih kelihatan cantik ya. Karena yang tertera di sini untuk tulisan Stay-Lock-nya juga dengan warna soft pink. Ini aku suka. Terus kalau dilihat ada detail expiry date-nya juga. Di bagian bawahnya juga ada keterangan-keterangan seperti nama lip produk, nama shade, beserta netonya juga. Dan sebelum aku swatch satu persatu, aku penasaran sama aplikatornya nih. Aku buka salah satu ya. Di sini aplikatornya, yes, akhirnya Wardah punya aplikator ini. Karena memang aku tuh seobsesi itu sama aplikator yang bentukan gini ya. Dia itu lancip, kecil, ada sisi miring, dan di tengahnya ada lubangnya. Kalau kalian ngikutin channel aku lama pasti udah tahu aku selalu suka jenis yang kayak gini. Karena memang dia tuh bisa menyimpan banyak produk di lubangnya itu. Sehingga biasanya kita nggak perlu celup-celup lagi nih. Walaupun semuanya tergantung intensitas warnanya juga. Kalau dicium nih wanginya, udah kecium banget sih. Wangi-wangi coklat, manis, kopi, apa vanilla ya. Pokoknya yang sejenis itu. Yang menurut aku sih agak strong. Cuman bukan tipe yang nusuk hidung gitu loh. Karena ada kan beberapa wangi yang mungkin sampai nusuk hidung yang membuat rada mual perut gitu. Kalau ini menurut aku enggak, karena masih nyaman dan aku suka wangi-wangi model kayak gini. Tapi karena memang agak strong, ini tergantung ya kalian suka enggak wangi yang seperti ini, karena bisa beda-beda juga. Dan langsung aja aku akan swatch satu persatu ya untuk shade yang aku beli, yaitu yang pertama 02 Heather. Kalau dilihat dari warnanya, yes, ini sepertinya bakal jadi salah satu warna bestseller ya. Karena memang dia kayak warna-warna orange brown gitu yang selalu sih untuk di tipe kulit orang Indonesia bakal cocok.
Gak sabar sekarang langsung akan aku pakai di bibir aku yang dalam kondisi bare lipsnya udah kelihatan two tone ya. Jadi pinggiran bibir aku agak gelap. Dalam satu kali swipe dia teksturnya tuh lebih ke creamy liquid yang di awal pakai memang rada tebel ya rasanya. Tapi pigmentasinya bagus dan kayak rada glossy gitu. Kelihatan kalau lembab di bibir. Before after bisa dilihat aja bibir bawah dan atas aku. Terus sekarang aku akan lanjut ke bagian atasnya, nggak perlu celup lagi seperti yang aku bilang ya, karena untuk aplikator kayak gini tuh menyimpan banyak produk. Jadi ini udah cukup mengcover seluruh permukaan bibir aku. Apalagi ujungnya juga lancip, presisi untuk membingkai di pinggiran-pinggiran bibirnya. Dan seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku. Finishnya sih walaupun namanya matte lip cream ya, tapi dia bukan yang matte banget sih, menurut aku kayak semi satin gitu. Jadi masih kelihatan lembab di bibir dan di awal pakai kalau dikatupkan dia berasanya agak lengket ya. Tuh kalian bisa langsung lihat. Tapi kalau tipe lip cream yang kayak gini kita memang perlu diamkan dulu. So ini setelah aku diamkan kayak sekitar 1-2 menitan, ini waktu aku katupkan sudah tidak lengket. Cuman masih berasa gitu kalau kita pakai sesuatu di bibir. Dan di awal tadi aku coba tap waktu dalam kondisi rada basah tuh masih transfer. Tapi setelah udah ngeset kayak gini, aku cium di tangan aku tuh dia nggak nempel sama sekali. Terus aku gesek-gesek pakai tangan juga tidak menggeser. Tuh masih bagus ya hasilnya di bibir. So ini sesuai dengan namanya ya, style lock. Karena memang dia sudah terkunci. Setelah udah ngeset tuh nggak akan gampang geser. Aka transfer proof ya. Dan seperti ini untuk shade 02 Heather dipakai di bibir aku. Cantik ya, natural. Walaupun kalau aku sih udah rada gelap. Karena aku lebih suka warna yang cenderung agak soft. Aku udah beli juga yang soft. Nanti bakal aku swatch. Yang pasti di warna ini pasti akan jadi best seller karena kayak lebih wearable, dipakai di semua skin tone. Mungkin di sebagian skin tone ini juga bisa untuk natural ya, yang lebih cenderung nanti jatuhnya agak nude juga. Sekarang aku coba hapus aja menggunakan micellar water. Ternyata rada effort ya say, kayak nggak langsung hilang gitu. So, menurut aku sih nanti mungkin ini memang bakal badai sih kalau dipakai makan. Cuman nggak tahu, nanti aku akan tes langsung aja. Dan ini yang kedua adalah 03 Muse. Dilihat dari warnanya, dia kayak warna-warna nude peachy yang ada percampuran pinkisnya. Yuk langsung aja kan aku pakai di bibir. Ternyata ini untuk warnanya sih menurut aku lumayan rada terang. Tapi kalian bisa langsung lihat dong, pigmentasinya masih bagus dan bisa nutup di bibir aku nggak patchy sama sekali. Kalau dibandingkan dengan Wardah Glasting, ini sepertinya hampir mirip di awal ya, kayak rada glossy gitu. Cuman secara teksturnya beda. Wardah Glasting lebih smooth, lebih kayak buttery. Yang ini rada-rada seret sih menurut aku. Karena memang finishnya pun beda, ini klaimnya kan tetap lip cream matte ya, walaupun dia semi, bukan yang kelihatan kering gitu di bibir. Itulah kenapa tadi kan dia menyebutkan non-drying, karena ada hyaluronic acid dan peptide-nya. Aku setuju di sini. Karena di sini untuk finishnya sendiri tidak matte yang kering, tapi masih kelihatan lembab. Dan kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku 03 Muse ya. Ini menurut aku salah satu warna yang bisa wearable untuk daily, natural, walaupun rada terang, tapi di tipe undertone aku yang warm, light medium skin, masih masuk banget, kayak nggak pucat ataupun terlalu neon gitu loh. Tapi memang kalau jenis warna kayak gini sih menurut aku akan cocok di tipe kulit yang lebih ke light medium atau cenderung light, karena memang rada terang. Aku nanti langsung akan tampilkan aja before after dari oksidasinya ya, karena menurut aku sih sejauh ini bukan yang jadi gelap banget, kayak minim gitu loh oksidasinya. Karena memang warna-warna yang aku coba kan masih di warna-warna yang natural ya. Warna selanjutnya adalah 05 Coral. Corale, ada le-nya sih, Corale kali ya. Yang pasti sesuai namanya nih, kelihatan warnanya memang lebih cenderung ke orange. Tapi orange-nya hampir mirip-mirip yang kedua tadi, bukan orange yang kalem, tapi lebih ke cetar membahana ya. Ini kayak warna-warna orange jeruk sunkiss. Tapi kalian perlu tahu, warna terang kayak gini kan biasanya juga rada patchy, tapi ini bagus ya. Dan tetap pigmented dalam satu kali celup. Secara memang tuh, kalau misalnya habis di sisi lainnya, tinggal dibalik aja untuk aplikatornya itu masih banyak untuk lip produknya. Bahkan masih bersisa ya. Hasilnya kayak gini, shade 05 Coral dipakai di bibir aku.
Fresh memang ya, tapi ini bukan warna orange favorit aku karena menurut aku lumayan cetar sih. Aku lebih suka warna-warna orange yang kalem. Seperti yang 02 tadi, menurut aku masih lebih oke dibandingkan yang ini. Tapi tergantung selera, kalau misalnya tipe kulit kalian lebih ke neutral to cool atau cool undertone pakai warna-warna kayak gini, mungkin akan kelihatan seger ya. Oh ya, BTW ini beberapa kali hapus, selain dia memang rada susah ngapusnya, tapi dia nggak brudul sih. Berarti biasanya sih kalau tipe lip cream yang nggak brudul kayak gini, dia tuh nanti nggak kering di bibir. Karena memang sejauh ini untuk steloknya yang Wardah ini, dari tadi ya, dia tuh masih ada kelembaban di bibir kalaupun sudah ngeset. Masuk ke shade berikutnya adalah 06 Pueme atau Pume aja ya. Di sini kalau dilihat dari warnanya, dia memang bener-bener warna pink yang kayaknya kemarin dia di official kayak rada kalem ya. Tapi ternyata masih masuk di warna yang terang sih menurut aku. Bahkan ini kayak cetar banget sih kalau buat aku warna pinknya. Cuman memang warna pink yang jenis kayak gini, yang hampir-hampir fuchsia, itu biasanya tuh kayak ngebuat makeup langsung kelihatan beda banget. Tuh kalian bisa langsung lihat kan, makeup aku yang awalnya natural-natural aja, pakai warna pink ini bisa langsung kelihatan fresh. Cocok ya buat kalian yang suka warna-warna pink yang gak pucat ataupun terlalu gelap, karena ini jatuhnya warna pink yang fresh, yang agak terang, cenderungnya di cool undertone. Dan ini satu shade terakhir yang aku bener-bener gak ngeh ya, waktu aku lihat nomornya tuh kayak nomor 10, tapi ternyata ini nomor 01. Yes, ini yang Solen. Ya, udah pasti sih aku beli warna ini. Tadi karena aku pikir yang terakhir, jadi aku swatchnya terakhir kali. Ternyata ini malah nomor 1, nggak apa-apa lah ya. Dan pasti banyak yang penasaran nih sama warna ini. Karena memang secara warnanya tuh lebih ke warna-warna nude peachy yang agak terang, soft gitu. Dari segi pigmentasinya masih bagus banget ya. Ini warna yang paling nude-nya. Bisa langsung nutup. So kita bisa benarkan dari klaimnya ya, dia menyebutkan Stelok Intense Matte. Dari warnanya memang intense, tadi semua warna. Mulai yang nude ini sampai yang warna lumayan ngejreng, natural, semuanya bisa mengcover seluruh permukaan bibir. Intense dan keluar ya. Ini akan cocok buat kalian yang punya tipe pinggiran bibir gelap atau tipe bibir gelap, karena dia akan nutup. Udah gitu dia menyebutkannya light fill. Kalau menurut aku dari light fill-nya ini kurang ya, karena memang untuk lip cream-nya ini tidak seringan itu. Jadi kayak kerasa kalau kita pakai sesuatu di bibir, apalagi pas awal pakai tuh masih rada lengket. Jadi harus tunggu sampai set. Pas sudah ngeset pun waktu aku katupkan, ya kayak apa ya, bukan yang seringan itu sih menurut aku. Karena memang dari finishnya sendiri dia lebih cenderung lembab, yang tadi ada kandungan-kandungan yang menghidrasi. Jadi ini memang bukan tipe matte yang kering, mengingatkan aku sama salah satu lip creamnya Wardah nih, yang Color Fit Last All Daily Paint. Ya, secara tekstur hampir mirip ini sih. Cuman untuk yang si Stelok ini sepertinya sedikit lebih lembab dibandingkan yang Color Fit-nya. Mungkin kalau kalian penasaran, nextnya aku akan buat ya battle keduanya ini di short video, biar kalian tahu detail teksturnya, karena menurut aku sih hampir mirip dengan finish yang rada beda. Oke, kayak gini untuk shade yang 01 Solen ya, bener-bener cantik banget nude peachy-nya, udah pasti sih ini warna favorit aku. Karena memang dipakai sendiri kayak gini tuh kesannya natural, kalem, tapi nggak pucat gitu. Jadi kalau untuk di tipe kulit yang warm undertone light medium atau cenderung light, kemungkinan akan mirip-mirip ya. Cuman kalau kulit kalian lebih ke medium, medium dark, aku rasa ini mungkin agak sedikit pucat, bisa dijadikan base ombre. So langsung aja aku akan kasih rekomendasi ombre lipsnya. Ini udah aku pakai kan tadi di bibir aku yang Solen, sekarang di bagian dalamnya. Aku akan pakai shade yang 02 Hitar, karena dia warna-warnanya brownish orange gitu ya. Setelah itu tinggal diratakan aja pakai brush kayak gini, karena memang di awal dia rada lengket ya, jadi mending pakai brush aja. Kalau pakai tangan nanti bakal belepotan sih menurut aku. Hasilnya kayak gini setelah udah diombrein, yes, cakep banget. Ini yang dari tadi aku pakai di bibir. Kalau kamu punya tipe kulit warm undertone, pakai perpaduan ombre lips ini sih kayak peachy brown yang kalem, natural, dan yes, masih cocok banget ya untuk dipakai sehari-hari. Oke, itu tadi untuk swatch kelima shade varian warna yang aku beli dari Wardah Stelok Lip Matte Transfer Proof-nya. Kira-kira gimana dari kelima warnanya, mana nih warna favorit kamu? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku udah jelas 01 Solen itu best banget favorit aku. Yang ternyata ini mirip sama punyanya Wardah Glasting nih, yang warnanya natural juga.
Shade-nya 10 ombre scene. Nih, aku akan kasih tunjuk aja perbandingannya. Kelihatan ya untuk Wardah Glasting-nya lebih smooth, tapi warnanya mirip untuk keduanya. So, bisa dijadikan rekomendasi ya versi lip matte-nya dari Wardah Glasting yang 10 ombre scene. Ada yang mirip lagi nih. Shade Wardah yang 05 Carol. Shade 05 Carol mirip Mowgli di 05 Summertime. Untuk shade yang berikutnya aku suka adalah 02 Hitter. Itu juga aku suka dijadikan dalaman ombre kayak gini sih. Kalau dipakai sendiri tuh memang buat aku sendiri udah lumayan gelap. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulan sementaranya yang sebenarnya sudah aku sebutkan juga, akan aku rangkum. Dari namanya tadi Style Lock Intense Matte, memang warna-warnanya intens, semuanya bisa keluar bagus, mengcover di pinggiran bibir aku yang gelap. Style Lock-nya juga iya, dia setelah udah ngeset bener-bener nggak gampang geser, apalagi nempel-nempel waktu aku cium di tangan, bener transfer proof. Untuk light feel-nya aku kurang setuju karena rada kerasa gitu loh. Nih walaupun udah aku pakai lama, pas dikatukan tuh masih kerasa kalau kita pakai sesuatu di bibir, rada-rada lengket gitu. Dan di sini non drying, memang berasanya nggak kering karena dia terhidrasi, jadi agak berat kerasanya di bibir. Terus kira-kira gimana nih untuk tes ketahanannya? Udah aku pakai di beda hari ya pastinya. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, di hari pas aku tes ketahanan ini sebenarnya aku mau pergi, mau ngantar ibu mertua ya, seperti biasa cek ke rumah sakit, kontrol, dan sekarang sudah jam 11.29. Dan ini aku lapar karena tadi aku belum sempat sarapan, jadi ini dibawain bakso, ya udah kita santap aja. Mungkin kalian udah tahu ya, ini onigiri yang nasi isi lauk itu. Ini isinya tuna. Jadi menurut aku tuh bukan yang tipe berminyak gitu loh. So kalau dilihat di bibir aku nih masih aman-aman aja. Yang kedua aku dibawain cilok juga, ya udah sambil nunggu masih di RS nih aku ngemil. Dan di situ memang aku bisanya pakai kamera yang kayak gitu ya, soalnya ini sebelah-sebelah aku pada ngobrol, jadi nggak enak juga kalau pakai full kameranya. Yang pasti aku berusaha ya di situ sentuh-sentuhin bibir, makan cilok yang pedes. Terus hasilnya karena belum apa-apa nih aku mau makan malam. Waktu malamnya nih aku katupkan tuh rasanya kayak lebih ringan sih sebenarnya, tapi kayak agak memperjelas garis bibir walaupun bukan yang sampai crack banget. Ini sih masih rada kerasa tapi kayak lebih nyaman gitu daripada di awal pakai tadi ya. Dan ini makan malam aku pastinya menu lengkap, ayam, tahu tempe, sama lalapannya. Beneran sih kalau makan yang kayak gini tuh aku suka banget menikmati. Dan pastinya aku akan sentuh-sentuhin bibir ya, makan sebrutal mungkin. Pas sudah sampai rumah, nggak berhenti sampai di situ, aku angetin bakso nih karena sayang aja kalau nggak dimakan sekalian tes. Padahal ini masih panas banget. Udahlah kita santap aja, udah pasti ini kan berminyak ya karena tuh selain ada daging ada lemak-lemaknya juga. Ini full daging sih, baksonya enak banget. Dan akhirnya ini jam 9.25, setelah aku sudah makan banyak gitu, aku akan update hasilnya di bibir aku. Dari jauh sih kelihatannya wow masih ada banget ya. Memang rada oksidasi warnanya, tapi bukan yang jadi gelap banget sih. Menurut aku minim, padahal udah aku pakai sampai malam. Dan kondisi bibir aku nih, aku kasih tunjuk agak memperjelas, tapi bukan yang jadi pecah gitu loh. Masih aman. Dan secara rasanya juga lebih ringan, gak lengket. Terus salfok gak sih? Beneran ini udah makan sebanyak itu, tapi hilangnya cuma sedikit banget. Di bagian bawahnya dikit, bagian atas kanan kiri juga cuma tipis. Padahal ya, kalian tahu tadi aku udah makan sebanyak apa. Wow, ini Wardah Style Lock bener-bener tahan lama ya. Klaimnya sih 20 jam, nggak sampai 20 jam, tapi aku makan brutal hasilnya masih kayak gini, woi. Bener-bener sih.
tahan lama. Oke, itu tadi ya untuk review sampai tes ketahanannya. Gimana setelah lihat hasilnya? Buat aku sendiri sih untuk Wardah yang Stelok Transfer Proof Lip Matte ini cukup worth to buy ya untuk harga 60 ribuan. Karena sebagai pecinta lip cream tahan lama, tadi dia cukup awet juga ya untuk dipakai makan. Walaupun sebenarnya aku lebih suka lip matte yang cenderung lebih kering karena dia lebih ringan gitu di bibir. Tapi memang ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian lebih suka lip produk yang kayak gimana. Hasilnya juga bisa beda-beda di tiap bibir. So, buat kalian yang udah nyobain Wardah Stelok yang matte transfer proof ini, bisa komen-komen di bawah. Biar bisa di-share juga ya dengan teman-teman yang lain, kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!